Saki awak ibu dan bapak, yang lebih tahu dulu sih ya adalah tetangga dekat awak, bukan saudara awak yang dirantau. Karena itulah ajaran agama kau mengajarkan bagaimana harus baik, berbuat baik semaksimal mungkin ibu dan bapak dengan tetangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan salat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Lain sia-sia siapa ibu? Alhamdulillah. Kita sampaikan dulu salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari ibu dan bapak kita jadikan selalu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya itu betul-betul sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita. Dimanapun kita, kapanpun waktunya, dari seluruh ruang, seluruh waktu yang kita jalani di sisa umur kita ini, jangan sampai kita lepas dari panduan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan subuh yang berkah ini, kajian kita adalah tentang hak-hak bertetangga. Jadi perlu ulang ibu dan bapak, karena kita ingin bagaimana hubungan tetangga kita ini selalu baik, selalu akur, tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang bacaka, apalagi tidak ada yang basapuan, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi jangan sampai terjadi di awak sebagai orang yang beriman. Di dalam Al-Quran yang kita bacakan di awal tadi, Ibu dan Bapak, itu adalah dasarnya Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Di dalam surah An-Nisa, Ibu dan Bapak,
itu kita harus menjaga dua hubungan. Yang pertama dengan Allah, itulah namanya hubungan vertikal, hablum minallah. Yang kedua hubungan secara horizontal, sesama awak manusia dengan manusia lain, itu namanya hablum minan nas. Jadi awak acok mendengar dua istilah tu. Hablum minallah, hablum minan nas. Jadi keduanya harus sejalan, Ibu. Tak boleh tempang salah satu. Contohnya, hubungan dengan Allah wak baik. Sembahyang rajin, puasa rajin, puasa sunat rajin, sedekah wak rajin. Itu dengan Allah kita baik. Tapi awak jadi tetangga awak bercakap tiap hari. Kalau mengecek awak, mulai awak tu tak singgung antara tetangga awak. Sering menghina, mencaci, itu tidak sebanding namanya. Tak boleh. Baik dengan Allah, tidak baik dengan manusia, berarti tidak lengkap keimanan kita. Atau sebaliknya, jauh manusia elok awak, senang tetangga jawab, bangga tetangga jawab, ketidakhadiran kita merindukan tetangga kita. Seminggu awak mungkin pai kok dinas luar atau pai ke tempat cucu yang lain, ndak ada tetangga awak tu doh bertanya tetangga awak, bala lamun ibu pulang. Telepon, berarti kerinduan tetangga jawab. Saling kita mungkin berbagi dengan tetangga, itu baik manusia, tapi ndak baik dengan Allah. Sumayang ndak ada. Tenang aja, Pak. Cuma manusia elok, sumayang ndak lai, puasa ndak ada, berarti tidak juga sempurna. Berarti kita durhaka pada Allah Subhanahu. Maka kalau konsep Al-Quran surah An-Nisa kok, hablum minallah kita baik, hablum minan nas juga kita baik ibadah. Itulah yang harus selalu ulang-ulang dan kita amalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini hubungan dengan Allah. Dan sembahlah Allah, jangan kamu persekutukan sesuatu pun dengan Dia. Jadi penyembahan kita itu hanya Allah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang bisa mengalahkan Allah. Kalau Allah perintahkan saatnya kita beribadah, maka tidak ada lagi makhluknya yang lebih kuat yang menghalangi perintah Allah. Jadi kita utama Allah. Penyembahan kepada Allah itu tidak ada terpengaruh oleh yang lain. Nah, apalagi kita syirik bersekutu dengan Allah, baik syirik yang besar yang jelas itu, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah semuanya itu syiriknya jelas. Atau syirik kecil. Syirik kecil dalam bahasa ulama juga riya dalam beribadah. Dia beribadah tidak karena Allah, tapi karena orang lain. Berarti ibadahnya adalah ada karena orang lain. Berarti tidak sempurna. Nah. Lalu setelah pengabdian pada Allah, kehambaan ini baik ibu dan bapak, baru dilihatkan ayat berikutnya adalah diurutlah hubungan awak dengan manusia lain yang harus baik. Dari mat yang pertama, wabil walidaini ihsana. Yang pertama ibu dan bapak, hubungan dengan manusia lain itu adalah berbuat baiklah dengan orang tuamu. Ini orang tua, ibu. Baik yang lah masih ada orang tuanya kini, yang masih ada ayah sama awak kini, ibu dan bapak, itu kesempatan terbaik awak berbakti pada orang tua. Kalau lah meninggal, berbaktinya dengan selalu mendoakan orang tua, Pak. Dengan memberikan sedekah, kita niatkan untuk orang tua, Pak. Seluruh ibadah salat awak setelah salat, di waktu-waktu mustajab doa, kita doakan orang tua Pak itu bagaimana nanti diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, disinari kuburnya, dijadikan kuburnya itu bagaikan surga, taman bermain bagi dia nanti sampai hari kiamat. Ini doa-doa yang harus kita panjatkan untuk orang tua kita ketika orang tua awak lah meninggal. Tapi kalau masih hidup, inilah kesempatan terbaik jalan kita menuju surga. Layanilah, berbaktilah kepada dia, Ibu Bapak, dengan sabar. Karena mungkin orang tua lah tua, lah lanjut usia, lah sakit-sakit, mungkin tidak bisa lagi, kadang-kadang tidak bisa lagi berbicara dengan kita, sudah pikun bisa jadi,
inilah kesempatan kita terbaik untuk berbakti kepada orang tua kita. Setelah orang tua, wa bizil qurba. Inilah karib kerabat nih yang ada mungkin hubungan nasab dengan kita, saudara awak, ayah awak, ante paman awak, mama saudara ayah, saudara ibu, cucu kita, anak-anak kita semuanya. Ini namanya adalah wa bizil qurba, karib kerabat yang dekat, yang ada kedekatan nasab di situ, benar. Ini juga bagian yang harus selalu kita jaga dan berbuat baik kepadanya. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wal jari dzil qurba. Inilah dia yang kita maksud tadi. Kepada tetangga dekat. Jadi ini lebih kita khususkan pagi ini. Jadi kepada tetangga dekat. Tetangga yang dekat Jawa, yang selalu kita berinteraksi, yang tahu suka duka awak yang pertama dulu. Sebab kalau sakit awak ibu dan bapak, yang lebih tahu dulu sih ya adalah tetangga dekat awak, bukan saudara awak yang dirantau. Karena itulah ajaran agamaku mengajarkan bagaimana awak harus baik, berbuat baik semaksimal mungkin ibu dan bapak dengan tetangga kita. Ini ada hadis dari Rasulullah tentang hubungan bertetangga ini, ibu dan bapak. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Dibaca 3 kali oleh Rasul. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman seseorang. Dibaca 3 kali oleh Rasul. Kila wa may ya Rasulullah. Lalu bertanya sahabat, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman, yang tidak sempurna imannya itu? Qala alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Yang tidak sempurna imannya itu, dia oleh Rasul, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas keburukannya. Ndak aman dek tangannya, ndak aman dek mulutnya, ndak aman dek kakinya, tidak aman dengan perangainya. Inilah orang yang tidak beriman. Dikatakan Rasul 3 kali tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya kalau orang itu adalah dia tidak aman tetangga dek ulah perangainya. Ini satu hadis. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Lalu ada selain khairul ashabi 'indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah khairuhum, mereka yang baik kepada sahabatnya. Di dalam pandang Allah, sahabat yang paling baik dalam pandang Allah adalah sahabat yang paling baik pula kepada sahabatnya yang lain. Wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka kepada tetangganya. Jadi tetangga yang paling baik itu adalah siapa tetangga yang paling baik, itulah tetangga yang paling baik loh ke tetangga sebelahnya dalam pandang Allah. Berarti siapa yang paling elok ke tetangga awak ibu dan bapak, ikulah tetangga yang paling baik indallah di sisi Allah. Lalu bertanya ibu dan bapak, ini ada satu perumpamaan, ma tetangga yang paling dake, yang nama kriterianya gitu. Nah, ini kan ada yang kajian ibu dan bapak adalah dalam pemahaman ulama yang lain itu tetangga tuh jaraknya muka, belakang, kiri, kanan itu sekitar sampai 10 rumah. Nah, itu satu hadis. Tapi ini kemungkinan ibu dan bapak adalah kalau rumahnya berjauhan, tentu ini kesulitan kan. Contohnya di daerah rumah yang lapang, tentu akan menyulitkan. Ini satu pemahaman. Tapi ada dipahami oleh satu hadis ibu dan bapak, ketika bicara masalah hadiah. Hadiah kok cie. Nah, awak kan disuruh awak berbagi hadiah dengan tetangga. Hadiah ini satu. Lalu kepada siapa hadiah ini diberikan? Yang cie kuah. Ini menguji tetangga yang paling dekat.
Maka Rasul Ibu Napa menyampaikan, mengajarkan, kalau hadiah wak cie, berikan kepada tetanggamu, baca rumah ukuannya. Itu diukur mana tetangga itu yang pintu rumahnya paling dekat di pintu keluar rumahmu. Kalau dari rumah, pintu rumah tetangga itu kalau hitung meternya yang paling dekat, inilah yang paling berhak terhadap satu hadiah kita. Lihat paham Pak Ibu? Ini ukuran tetangga yang dekat tuh. Contoh dia cie, kok dibagi dua, tidak mungkin dibalah hadiah kau. Hanya satu. Kamu bagian berikan kepada tetangga yang paling dekat, yang paling dekat pintu rumahnya je rumah awak. Kalau dari rumah awak, rubah sebut pintu rumah tetangga tu, yang paling dekat di hitungan meternya contohnya berapa? Itulah tetangga yang paling dekat. Jadilah ada standarnya oleh Rasulullah. Ini menggambarkan betapa kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga yang paling dekat. Itulah gambarnya benar. Kita nanti bisa menilai. Nah, yang beko istilahnya berapa? Kita berbagi ada rezeki. Ternyata 10 rumah kau juang wa agi ya. 1 rumah di depan kiri kanan kita lupakan. Ini yang diajarkan Nabi yang kurang sempurna ya berapa. Nanti menimbulkan kecemburuan lagi, menimbulkan iri hati lagi. Ikolah yang wak jago sebagai kesempurnaan iman kita. Nah, Ibu dapat para jemaah yang dimulakan Allah, ini bagian terakhir. Nah, ini ada satu hadis tentang hak bertetangga Ibu apa saja hak tetangga itu. Jadi kalau jalih tadi itu, siapa tetangga yang paling dekat itu, apa haknya jawab. Nah, haknya adalah sesuatu yang perlu dia dapatkan dari kita. Ini satu hadis, atadruna ma haqqul jar. Tahukah kalian apa hak tetangga, kata Rasul. Maka Rasul menjelaskan, yang pertama, inista'ana bika a'antahu. Jika dia minta tolong, hendaklah kita tolong. Yang pertama. Jadi kalau tetangga minta tolong, kawa sebagai hak tetangga, Nabi mengajarkan hendaklah wak tolongnya semampu awak, semaksimal mungkin. Jangan pura-pura tidak tahu kalau tetangga kita butuh pertolongan. Inilah diajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in istaqradaka aqradtahu. Jika dia minta pinjaman, hendaklah engkau pinjamkan. Ini pinjaman ini benar. Ini kita pahami mungkin kebutuhan pinjaman yang sangat mendesak. Tidak ada barangkali bareh di tanah, anak-anaknya menangis kelaparan. Tidak ada doh, dia butuh datang ke rumah, salang bareh, lun makan pagi lai. Wajib atau hendaklah kita pinjamkan itu kalau ada di awal. Karena juga belum sempurna iman awak, dikatakan Rasul, tidak juga sempurna iman kita ini ketika kita makan kenyang, tapi tetangga kita masih dalam keadaan kelaparan. Tidak sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak juga beriman sempurna kita ini, seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau ada tetangga kita yang mungkin butuh pinjaman dari kita, hendaklah kita meminjamkan. Yang ketiga, wa in asabahu khairun hanna'tahu. Jika dia mendapat kebaikan, ucapkan selamat kepada dia. Jadi kalau sadang-sanangnya mungkin dapat rasaki, dapat naik pangkat jabatan, lulus anaknya kok pegawai atau P3K, tamat anaknya kuliah, ketika ada kebahagiaan, mungkin diundang Jawa Baraleknya, mendapat kebahagiaan, hendaklah kita berikan ucapan selamat. Jadi sama-sama senang. Agak selamat. Selamat Bu, naik pangkat jabatan, selamat lulus pegawai anaknya, selamatlah minantu dan sebagainya. Jadi kalau dia dalam bahasa mendapatkan kebaikan, hendaklah kita berikan ucapan selamat. Jadi tidak boleh awak apalagi irilah tetangga awak mendapat kebaikan. Nah, jadi dilarang itu. Jadi ucapkan selamat kalau dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dia. Yang terakhir, wa in asabathu musibatun azaitahu.
Kalau dia ditimpa musibah, tetangga itu hendaklah kita menghiburnya. Kemalangan, kematian, musibah dia, hadirlah Ibu dan Bapak di sisinya, bagaimana menjadikan bagian hiburan bagi dia. Karena itulah kesempatan pada saat waktu dia tetangga kita itu butuh teman, butuh hiburan, butuh nasihat juga dia. Inilah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ketika dia kemalangan, maka mari kita sama-sama menghiburnya, hadir kalau kita bersama dengannya. Mudah-mudahan kehadiran kita itu mengurangi bebannya, mengurangi rasa sedihnya, dan nanti akan menjadi sesuatu yang mempengaruhi jiwanya. Dia menganggap inilah mungkin tetangga yang baik. Sebab besok kalau kini tetangga itu dapat musibah, ketika besok dapat musibah yang sama, insya Allah dia juga akan hadir menghibur kita, Ibu Bapak. Tapi ketika awak sadar tetangga awak, kita pura-pura cuek, tidak hadir bersama dengan dia, mungkin besok awak sedih dalam musibah, mungkin berat juga hatinya untuk datang menghibur kita. Inilah Ibu dan Bapak kajian kita pada subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berharap dan berdoa mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita selalu dalam keadaan baik, hubungan dengan Allah, hablum minallah kita baik, juga baik hubungan kita dengan sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak maaf Ibu dan Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.